Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami MGMP Matematika MA Husnul Khotimah Kuningan. Kali ini kami akan mempresentasikan atau memberikan sebuah subbab atau materi tentang trigonometri, yang insya Allah ini adalah subbab terakhir di trigonometri tentang matematika peminatan, terutama kelas 11 ya. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, segala nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan kelancaran. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya dari zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan atau memberikan materi tentang subbab yang terakhir, yaitu transformasi rumus hasil kali, jumlah, dan selisih sinus atau kosinus ya. Jadi di sini subbab yang terakhir, insya Allah nanti setelah ini akan ada latihan ya, atau ulangan harian dan sebagainya, dan persiapan untuk PAS yang akan datang. Transformasi hasil kali, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus ya. Baik, di sini ada dua hal yang perlu kalian ketahui, yaitu dimana transformasi ya, transformasi rumus hasil kali menjadi rumus jumlah atau selisih. Nah, nanti yang keduanya itu adalah transformasi rumus jumlah atau selisih menjadi hasil kali sinus atau kosinus. Di sini yang tadinya hasil kali diubah menjadi jumlah atau selisih dari sinus atau kosinus tersebut. Ketika ada sin cos, berarti di sini sin plus sin ya. Di sini A plus B, A min B. Ya, ingat kalau misalkan sin cos itu adalah sin sin ya. Kosin berarti sin sin, masih sin sin ya. Kalau tanda trigonometrinya berbeda, itu hasilnya sama, yaitu sin sin. Tapi kalau misalkan trigonometrinya sama, sesama cos cos, cos dikali cos ya, ini jadi cos cos juga. Sin sin berarti jadi cos cos juga, ingatnya itu ya. Dan di sini kenapa ada 2 dan sebagainya, 2 min 2. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita dan PR kita ya sebagai pengajar. Oke, saya ingatkan kembali dalam rumus jumlah dan selisih sudut yang pernah kita pelajari pertemuan pertama 2 bahkan 3 ya. Di sana bisa kita ingat ya, di sini hanya sin dan cos ya. Tidak ada tangan. Bisa saja sih ada tangan, cuman di sini yang diperdalam itu adalah sin dan cos. Kita ingat kembali bahwasanya penjumlahan sin ya, ketika pertemuan sebelumnya, ketika sin A tambah B itu jadi sin cos kosin ya. Ketika sin A min B itu jadi sin A cos B min cos A sin B. Nah, barangkali kalian yang lupa, buka kembali bukunya, buka kembali, lihat kembali video pembelajaran sebelumnya tentang trigonometri, jumlah dan selisih sudut ya. Oke, dari mana kita dapat 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B? Nah, penjabarannya cukup singkat. Di sini kita jumlahkan persamaan 1 dan 2. Nah, penjumlahan ya, ingat penjumlahan persamaan 1 dan 2. Nah, kita sebutin adalah persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Kita jumlahkan. Oke, kita tutup cosnya. Oke, ini jumlahkan ya, jumlah. Ketika dijumlahkan, otomatis di sini sinnya ada 2, cosnya ada 2. Sama halnya dengan variabel ya. Jadi di sini jadi 2 sin A cos B. Sama dengan, karena penjumlahan
cos A sin B dikurangi cos A sin B itu jadi hilang. Ya. Baik, bisa dipahami ya. Dari mana ini sin A plus B ditambah sin A min B? Yaitu dari sin A plus B. Kan tadi dijumlah ya, menjumlahkan. Dijumlah sin A min B. Nah, bagaimana dengan yang B-nya? Nah, yang ini nih, 2 cos A sin B. Di sini pengurangan ya, ingat pengurangan. Ya kita kurangi saja persamaan 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena di sini masih sin dengan sin. Ya, sin dengan sin. Beda lagi dengan cos dengan cos, itu persamaan 3 dan 4 ya. Oke, mengurangi persamaan 1 dan 2. Kita kurangi. Seret, kita kurangi ya. Sin A cos B, sin A cos B sama nih, kita kurangi habis. Tersisa yaitu ada dikurangi ya, berarti jadi positif. Berarti ada 2 cos A dan 2 sin B. Jadi 2 cos A kali sin B. Sama dengan di sini kita kurangi saja sin A plus B dikurangi sin A min B. Ya. Begitupun dengan persamaan yang ketiga, menjumlahkan persamaan 3 dan 4, dan yang keempat juga mengurangi persamaan 3 dan 4. Ya, ingat, kalau penjumlahannya berarti ini jumlah, ini kurang. Ya. Kalian bisa pahami itu dari mana asalnya, dan di sini ada di sumbernya buku paket kuadra di halaman 33. Kalian coba buka dan di sana jelas sekali. Ya, saya hanya merangkum biar singkat. Baik, lanjut. Langsung ke contoh aja kita. Buktikan bahwa cos 20 derajat dikali cos 40 derajat dikali cos 80 derajat sama dengan 1/8. Nah, kenapa tadi di rumus seperti itu dan di contoh seperti ini? Seperti biasa, matematika itu seperti ini ya. Tapi jangan dibikin pusing, jalani saja. Oke. Penyelesaiannya, bukan penyesalannya ya. Penyelesaiannya. Kita lihat, wow, sangat banyak sekali di sini ya. Oke, tidak jadi masalah ya. Oke, cos 20 derajat dikali cos 40 dikali cos 80. Nah, ini cos berarti ingat rumus cos ya, bukan sin lagi. Oke, semuanya cos tuh ya. Buktikan bahwa, kita mau membuktikan nih bahwasanya cos 20, 40, 80 itu 1/8. Kita nyuruh membuktikan. Berarti di sini kita lihat 1/2 cos 20 dikali 2 cos 80 derajat cos 40. Nah, dari mana? Ya, penjelasannya ini. Oke. Cos 2 cos A cos B, cos A tambah B tambah cos A min B ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita pisah. Ya, pisah. Kenapa 1/2? Ya karena di sini rumusnya gak ada 2 ya. Jadi biar sama gitu kan. 1/2 dibagi 2 ya berarti 1. Tidak merubah rumus ya. Oke, 1/2 cos 20 karena tadi kita 80 dengan 40. Berarti cos 80 tambah 40 ditambah cos 80 dikurangi 40 ya. Oke, sama dengan setengah cos 20 derajat. Nah, ini cos 80 derajat ditambah 40 derajat itu berapa? 120 ya. Nah, ini 120. Cos 120, cos 180, 80 dikurangi 120 itu cos 60 dan berada di kuadran 2 karena 120. Tandanya negatif. Ya, kita buka lagi. Oke, yang di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Yang lainnya negatif. Ya, berarti di sini negatif cos 60 ya setengah ya. Cos 80 dikurangi 60 cos 40. Oke, sama dengan min 1/4 nih. Kali pelangi ya, kalau bahasa saya pribadi kali pelangi ya. Kali pelangi setengah dikali min setengah min 1/4 cos 20 ditambah ya setengah cos 20 dengan cos 40. Setengah cos 20 cos 40. Dan sebagainya, itu penyelesaian secara terstruktur ya. Dan ternyata di sini hasilnya terbukti ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu tentang di sini masih nomor 1 ya. Gak apa-apa. Ini yang kedua, transformasi atau perubahan dari rumus jumlah atau selisih menjadi rumus hasil kali sinus atau kosinus. Nah, berarti ini dibalik nih. Tadi dari hasil kali ke jumlah atau selisih, sekarang jumlah atau selisih menjadi hasil kali. Oke, simak baik-baik. Ketika sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin
A tambah B cos A min B. Tidak merubah rumus ya. Oke. Sin A min sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2. Nah, berarti kalau misalkan di sini penjumlahan sin itu adalah sin cos. Ya, sama kayak tadi ya. Sebenarnya dibulak-balik saja gitu kan. Sin A min sin B, 2 cos A tambah B per 2 sin A min B per 2 dan sebagainya. Kita ingat bahwasanya sin berarti di sini sin cos. Sama tadi ya, sin dikali cos yaitu berarti sin. Cos dikali sin ya sin juga. Ya. Tapi kalau cos ya berarti cos. Kalau cos dikali cos ya berarti cos tambah cos. Kalau sin dikali sin itu berarti sama tetap cos. Pokoknya kalau ketika yang sama itu adalah cos. Kalau yang beda itu adalah sin ya. Oke. Seperti itu ya. Pembuktiannya rumus ini di mana? Kalian coba di sumber buku paket Wadra halaman 35. Di sana jelas sekali ya. Maaf kalau misalnya di sini tidak terlalu jelas karena di sini untuk menyingkat waktu ya. Baik, contoh. Nah, nyatakan jumlah sin 7x tambah sin 3x. Nah, berarti ini sin ya. Sin A ditambah sin B dalam bentuk hasil kali sinus atau kosinus. Penyelesaiannya. Nah, kita ingat tadi sin A tambah sin B itu jadi sin cos. 2 dikali sin A tambah B, 7x tambah 3x per 2. Dikali cos A dikurangi B, 7x min 3x per 2 atau alfa beta ya, bebas ya. Di sini berarti 7x ditambah 3x 10 dibagi 2 berarti 5x. 7 dikurangi 3 4 dibagi 2 2x. Nah, berarti sin 7x tambah sin 3x sama dengan 2 sin 5x cos 2x hasilnya. Baik, itulah materi kali ini ya. Cukup singkat padat, insya Allah jelas ya. Jika ada kesalahan mohon maaf ya. Kesalahan terletak pada saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada kesalahan tolong komentar di kolom komentar ya. Di sini ada rangkuman rumus, kalian bisa pelajari rangkuman rumus ini. Jangan dihafal tapi pahami bentuknya, konsepnya ya. Oke. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai dan sesuatu terlihat sulit dikerjakan karena belum dikerjakan. Tetapi jika sudah kita kerjakan ternyata tidak sesulit kelihatannya. Ya itulah matematika. Terlihat sulit ya karena belum dikerjakan ya. Ketika kita mengerjakan tidak sesulit kelihatannya kok. Ya gampang banget. Oke. Kalian tinggal di YouTube channel kami MGMP Matematika MHK ya. Ini pengajaran MTK peminatan kelas 11 IPA. Ada Ustadz Dede Jamaluddin, Ustadz Hafiz sama Ustazah Ii Fitriasari ya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas dan sebagainya, hubungi pengajarnya masing-masing ya. Oke, kami dari MGMP Matematika mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan untuk kalian semua yang sudah memperhatikan dan mempelajari materi kali ini. Semoga ada manfaat untuk pribadi khususnya dan umumnya untuk semuanya ya. Oke, thank you for attention. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.